wabarakatuh. Wargi Bandung kembali berjumpa bersama saya Siska Fri Makarimah, tentu saja dalam ngobrol bareng PKS Kota Bandung dari kata menjadi karya. Dalam kesempatan kali ini kita akan mengupas mengenai bagaimana sih kondisi BUMD saat ini di Kota Bandung serta sejauh mana peranan keempat BUMD yang ada di Kota Bandung ini. Tidak hanya itu, kita juga akan berbincang mengenai ekonomi kreatif. Sejauh mana keberadaan ataupun peranan dari ekonomi kreatif dalam perekonomian di Kota Bandung, dan tentu saja erat kaitannya dengan pariwisata. Selepas Covid, apa nih yang terjadi dengan dunia pariwisata di Kota Bandung? Apakah memang bergeliat seperti yang kita harapkan atau malah stagnan? Nah, kita akan berbincang nanti lebih jelas lagi tentu saja dengan Pak Asep Mulyadi. Beliau adalah anggota Komisi B DPRD Kota Bandung. Ya, Kang Asep hatur nuhun sudah hadir dalam podcast kita kali ini ya. Terima kasih Teh Siska sudah diundang nih, mudah-mudahan hari ini merupakan hari yang bahagia buat kita semuanya. Amin. Tentu saja bahagia karena wargi Bandung ini akan mendapatkan informasi nih mengenai apa saja yang sudah dilakukan oleh Komisi B, khususnya nanti dengan perbincangan yang akan kita bahas ya, isu-isu yang akan kita bahas. Baik Teh Siska. Nah, kalau Komisi B nih, Komisi B ini kan pasti erat kaitannya dengan BUMD ya Kang ya. Jadi Komisi B ini adalah satu dari sekian banyak alat kelengkapan dewan di DPRD Kota Bandung. Ada Komisi A, kalau Komisi A kan membidangi tentang hukum, tentang perizinan, pemerintahan. Kalau Komisi B itu tentang perdagangan, perindustrian, kemudian UMKM, koperasi, pariwisata, kemudian ketahanan pangan, penanaman modal. Termasuk di dalamnya juga adalah bagaimana mengoptimalkan Perumda ya, atau BUMD, mungkin orang kenanya BUMD tapi Perumda. Ada juga Teh Siksa Komisi C. Komisi C itu lebih ke infrastruktur gitu ya, kita tahu jembatan, ada jalan, penerangan dan sebagainya. Kemudian ada Komisi D. Kalau Komisi D lebih ke kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan begitu. Jadi saya sendiri diamanahi di DPRD Kota Bandung dari fraksi PKS itu di Komisi B. Jadi sudah sangat pas dengan background seorang pengusaha ya? Ya alhamdulillah Teh Siska. Jadi memang paham ya seluk-beluknya ketika saya diamanahi oleh teman-teman, oleh masyarakat untuk menjadi wakil dari masyarakat dari fraksi PKS, dan saya minta ke ketua fraksi dengan latar belakang saya yang memang selama ini berkecimpung di entrepreneur, di wirausaha, kemudian juga membimbing anak-anak muda untuk tumbuhlah mandiri, berkembang, karena potensi wirausaha tuh besar banget ya Siska hari ini. Ternyata ketika saya diamanahi di anggota dewan di DPRD, saya bilang saya harus kalau bisa saya tempatkan deh di bidang yang memang selama ini menangani tentang perdagangan, perindustrian, pariwisata, dan UMKM saya bilang, karena konsen saya memang bagaimana menumbuhkan UMKM. Alhamdulillah ketua fraksi merekomendasikan dan saya ditempatkan di Komisi B. Jadi saya nikmati pekerjaan-pekerjaan hari ini melayani masyarakat, tapi juga sesuai dengan passion saya. Baik. Nah Kang, sebelum kita nanti pasti saya akan bertanya mengenai ekonomi kreatif, mengenai UMKM. Tapi ingin ke BUMD dulu nih Kang. Baik. BUMD di Kota Bandung kan ada 4 ya Kang. Nah ini yang sudah menjadi isu-isu nih. Bagaimana sebetulnya kalau akan serius setelah turun di Komisi B ini melihat sebetulnya permasalahan krusial dari 4 BUMD ini apa sih Kang? Ya jadi mungkin kita kenal BUMD ya. Ada BUMN kalau di tingkat nasional kan, ada daerah BUMD. Di kita sendiri sebetulnya dengan peraturan daerah di tahun 2019 kalau tidak salah ya, 2018-2019 itu menjadi Perumda. Perumda ya, perusahaan umum daerah. Nah, di Perumda di Kota Bandung itu ada, betul tadi 4 ya. Yang pertama adalah Perumda Tirtawening. Air ya. Mungkin Teh Siska kan selama ini menggunakan PDAM. Itu Perumda Tirtawening namanya. Yang kedua ada Perumda Pasar. Ya, PD Pasar kali dulu ya, PD Pasar. Kalau sekarang Perumda Pasar. Jadi mungkin Teh Siska sering datang ke Pasar Baru atau ke mana itu? Pasar sederhana itu ya Pak? Sederhana. Atau yang di sini di mana itu? Daerah dekat Cicadas itu ke sebelah sini ya. Juga di situ dan banyak ya, ada beberapa pasar. Kemudian juga ada lagi Perumda BPR, Bank Bandung ya. Bank Bandung, ya itu ada di Lengkong, ya Perumda. Kemudian yang terakhir ada PTBI.
Jadi ini lebih kepada investasi bagaimana mengembangkan proyek-proyek strategis sepertinya di Kota Bandung tadinya. Tapi hari ini mungkin ya termasuk juga bagian di dalamnya adalah yang kalau Teh Siska ke daerah Kiara Condong, di situ ada Kiara Artapak. Oh iya. Nah itu dikembangkan oleh BII, begitu ya. Jadi dari keempat Perumda ini ya tadi kalau saya sampaikan ya, namanya Perumda berarti sebetulnya ini sudah apa ya, semi profesional. Jadi antara keuntungan dan pelayanan ya? Jadi ada dua fungsi di sini. Bagaimana Perumda ini mampu ya mendapatkan keuntungan, yang tentu keuntungan itu harus dinikmati oleh masyarakat lagi. Melalui apa? Melalui PAD nanti. Jadi dari Perumda ini keuntungannya menjadi pemasukan daerah, oleh daerah digunakan untuk pembangunan. Kemudian juga tidak lepas bahwa Perumda juga punya kewajiban untuk memberikan pelayanan. Nah, memang ada dua poin ini ya, walaupun tidak bisa dikontradiktifkan antara keuntungan dengan pelayanan. Karena semakin pelayanan baik, maka semestinya masyarakat menikmati, kemudian keuntungan semakin besar. Begitu. Nah hari ini Teh Siska, kalau kita perhatikan dan rasakan memang berbeda-beda ya setiap Perumda. Permasalahan juga beda-beda karena memang sudut pandang dan tugas fungsinya juga beda-beda. Kalau bicara misalnya tentang Perumda Tirtawening, ya PDAM mungkin tersisa. Hari ini kan belum semua masyarakat Kota Bandung juga menikmati begitu ya. Nah, permasalahan yang sering kali muncul di Perumda Tirtawening adalah terkait dengan sumber air baku, Teh Siska. Jadi Kota Bandung ini kekurangan dari sumber air bakunya. Ada yang dari wilayah Dago atas tuh, itu sumber air baku ada. Cuman hari ini sudah semakin kecil. Bahkan airnya juga relatif kurang baik begitu. Dan dengan kondisi air seperti itu, maka proses pengolahan dari air baku itu perlu lebih besar, lebih mahal begitu ya. Kemudian juga di daerah Cikalong itu juga relatif berkurang. Sehingga memang hari ini kenapa masyarakat Kota Bandung seringkali ada keluhan, termasuk saya juga kan pelanggan Perumda Tirtawening. Malam ngocor. Iya, siangnya nggak ada. Siangnya nggak ada. Masyarakat berlomba-lomba nampung, akhirnya pakai ini disedot lagi. Ya, nah itu kan jadi masalah. Kenapa ini kok tidak 24 jam saja ngocor gitu kan airnya? Karena tadi sumber airnya terbatas, Teh Siska. Dengan sumber air yang terbatas, sementara pelanggannya relatif banyak, kan kalau dikocorin semua ya akhirnya nggak ngocor semuanya. Lebih baik sekarang dibikinlah bergilir. Berarti Anda setuju dengan penataan sekarang ini bergilir dulu deh? Gimana? Pengalirannya ini dengan digilir. Digilir itu sebetulnya bukan mas setuju tidak setuju. Ya saya harapnya mengocor terus dong. Cuman kondisi realitasnya memang tidak memungkinkan. Begitu. Itu yang pertama. Jadi sumber air baku. Makanya saya selalu mendorong ke teman-teman di Perumda Tirtawening ini segera cari sumber air baku tambahan. Karena kalau sumber air bakunya banyak, Teh Siska, ini kita akan relatif lebih mudah dan menjangkau seluruh masyarakat begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara tentang Perumda Tirtawening, PDAM, kan itu disalurkan ke rumah kita kan, dianterin loh ke rumah kita, ya kan? Tinggal klik aja kerannya, itu langsung ngocor kan? Kalau ngocor ya, kalau ngocor. Kalau enggak ya nungguin netes. Kalau enggak nunggu netes gitu kan. Artinya itu ada proses yang harus disiapkan. Kenapa itu? Ya perpipaan. Dan perpipaan yang ada itu sudah lama sekali, Teh Siska. Berarti maintenance-nya? Oh itu pasti. Dan harus diingat, pipa itu kan nggak di atas jalan ya. Nggak di atas seperti jalur listrik. Di bawah tanah, Teh Siska. Yang namanya pipa di bawah tanah, apalagi dengan kondisi Bandung yang ada perubahan struktur, ada perubahan jalan segala macam ya. Kadang-kadang tadinya kosong, sekarang tiba-tiba sudah jadi rumah. Tadinya kosong, sekarang tiba-tiba sudah jadi jalan dan sebagainya. Itu memang merepotkan untuk sisi kontrol terkait dengan kebocoran. Sehingga tingkat kebocoran ini bisa sangat mungkin kalau dari laporan-laporan masih tinggi, Teh Siska. Sehingga kalau bocor ya tidak efisien dong. Betul ya, dari sumber air baku yang diolah, kemudian harusnya ini menjadikan hak buat masyarakat dinikmati, ternyata bocor. Nah, ini makanya saya dorong kepada
teman-teman di Perumda Tirtawening supaya mengurangi kebocoran ini. Walaupun kebocoran itu sebetulnya ada yang ditolerir, Teh Siska. Kenapa? Kan namanya pipa itu seringkali ya, kalau air itu ngalir itu kadang-kadang nggak ngalir. Kenapa? Ada udara yang harus dibuang. Ada air, makanya airnya dibuang. Itu ada toleransi tertentu yang memang air itu wajar untuk dibuang, tapi dalam kadar tertentu. Nah, hari ini memang relatif masih tinggi. Kemudian lagi memang hari ini, makanya kenapa nih sekarang timbul banyak masalah nih di Perumda Tirtawening terkait dengan penyesuaian, begitu kan, penyesuaian. Itu ya. Nanti mungkin kita bahas lebih khusus ya itu. Jadi kalau di Perumda Tirtawening itu kondisinya masalah sumber air baku dengan bagaimana mengurangi kebocoran. Ya, ditambahan lagi dengan ya bagaimana tinggal profesionalisme dan penyelenggaraan atau program atau melakukan profesionalisme dalam perusahaan itu. Kalau kita bicara tentang Perumda Pasar, beda lagi, Teh Siska. Saya mau curhat nih, Pak. Gimana, Teh Siska? Saya kan tinggal di daerah Gede Bage tuh, Pak. Gede Bage, oke. Itu pasar Gede Bage, udah kayak gunung sampah maksudnya. Apanya? Sampah. Gunung sampah itu. Dari kapan juga, apalagi kalau udah banjir tuh. Iya. Itu wanginya ya. Gitu. Asik ya? Tapi warga pasar tuh tetap tetap betah aja di situ. Ya kondisi seringkali ya. Betul. Ya. Itu sama ya. Pasar yang di Gede Bage juga sama, itu dikelola oleh Perumda Pasar ya, Perumda Pasar. Nah, permasalahan di pasar lain lagi. Di pasar ini kan ya semestinya di situ tempat berkumpulnya kan, perputaran uang di situ, ya, betul kan? Artinya ketika perputaran uang harusnya untung nih, betul kan? Tapi selama ini mohon maaf ini saya belum puas ya. Jadi kinerja Perumda Pasar ini belum puas ya. Kami sebagai DPRD, wakil dari masyarakat yang harus memantau mengawasi itu belum puas. Apa yang menjadi faktor-faktor di Perumda Pasar yang harus ditingkatkan, tesis hari ini memang banyak perjanjian-perjanjian kerjasama yang semestinya ini juga harus direview ulang. Seperti apa, Santu? Ya misalnya kan ada revitalisasi pasar misalnya. Kita mau revitalisasi pasar, kan nggak bisa nih sekarang pemerintah pusat langsung memberikan dana kepada Perumda Pasar, nggak bisa. Jadi harus yang bisa dibantu itu kan pemerintah daerahnya. Sementara sekarang kan sudah dipisahkan alokasi dananya, itu ada dana yang dipisahkan untuk Perumda itu. Beda dong kalau PD, dinas itu beda. Sekarang udah Perumda. Nah, ada daerah-daerah atau tempat-tempat pasar misalnya yang ini ketika mau direvitalisasi kan harus selesai dulu tuh perizinannya, sertifikasinya, segala macam. Ada juga beberapa tempat yang sertifikasinya belum beres, sertifikatnya belum beres gitu. Nah, ini kan menyulitkan para investor untuk datang. Padahal investor itu dia tertarik sebetulnya untuk mengembangkan pasar karena potensinya. Tapi kan investor juga nggak mau kalau tidak jelas. Nah, ini terkendalanya karena apa? Karena memang tidak bergerakkah atau masyarakatnya memang nggak mau ngejual nih? Sebetulnya sudah. Kalau secara kepemilikan sudah punya pemerintah dan sebagainya. Hanya saja kan ini panjang perjalanannya ya, perjalanannya panjang. Jadi ada beberapa PR yang masa lalu yang semestinya ini dituntaskan. Tapi kan gini, PR kan kalau tidak kerjakan nih, Siska punya PR. Nanti aja kan, nanti nunggu lagi, numpuk makin tadi seperti sampah menggunung gitu kan. Kalau menggunung kan repot banget gitu. Nah, hari ini memang permasalahan Perumda Pasar juga banyak PR-PR yang dari tahun ke tahun ini nggak tuntas. Berarti Akang nih di Komisi B memberikan target ini harus beres. Nah, itulah kami sih pengennya segera. Karena apa? Ya masyarakat harus menikmati. Karena kalau Perumda Pasar ini baik, masyarakat yang bisa menikmati. Tapi ketika Perumda Pasar ini bermasalah pengelolaannya, kan masyarakat juga yang dirugikan. Apa misalnya yang dirugikan? Sekarang kalau pasar itu kan namanya pasar, market kan. Orang akan senang berjualan kalau memang pelanggannya datang. Betul kan? Untuk pelanggan datang kan harus ada sesuatu yang gimmick di situ. Apakah tempatnya baik, tempatnya enak, tempatnya bersih, mungkin ada hiburan, tempat parkirnya enak dan sebagainya. Tapi kalau enggak kan,
ya kita juga sedih ya lihatnya gitu. Jalannya jauh. Betul, betul begitu. Nah ini ada beberapa faktor yang kelihatannya di Perumda Pasar juga harus dibenahi. Dan ini harus ada pengawasan yang serius, bukan sekedar pengawasan dari kami saja, tapi dari Dewan Pengawas, ya, dan juga dari KPM. Dalam ini tentu Pak Wali Kota. Ya, karena ini udah beda nih dengan dinas, dengan PD, ini sudah Perumda. Kan artinya harus memikirkan keuntungan juga gitu ya. betul. Selain pelayanan ada keuntungan. Itu di Perumda Pasar, Teh Siska. Kemudian kalau di Perumda Bank Bandung atau BPR ini juga sama ya, ada beberapa PR-PR masa lalu yang kelihatannya juga harus dituntaskan. Dan mungkin juga keberadaannya sendiri untuk sebagian warga Bandung kurang begitu familiar ya. Itu. Padahal saya Teh Siska, saya akan senang banget kalau dan bangga kalau Bank Bandung ini besar. Saya akan dengan gagah saya punya Bank Bandung. Keren kan? Iya, betul. Saya kan sekarang ada Bank BJB, ya kan? Kan lebih luas. Seolah itu aja yang dipunya Bandung, padahal itu bukan punya Bandung ya. Jawa Barat. Tapi kalau kita Teh Siska punya Bank Bandung, keren banget kan? Betul. Saya di Bank Bandung. Cuman kan ketika kita ingin punya kebanggaan kepada apa yang kita miliki, ya harus layak dong dibanggain. Ya hari ini ya masih banyak kendala-kendala ya. Jadi pengelolaan harus lebih serius, dan ini adalah pengawasan yang kuat ya dari KPM, dari kalau di kita kan ada namanya bidang ekonomi dan sebagainya. Itu semestinya lebih kuat lagi untuk pengawasan. Masa iya sih swasta juga bisa? Ini apalagi sudah didukung oleh pemerintah. Betul, harusnya jauh lebih siap. Jangan kalah saing dengan pinjol ya. Aduh, hari ini. Dan potensinya ada, Teh Siska. Betul kan? Apa potensinya? Kan ini bisa menggunakan apa ya? Kalau saya bilang closed loop ekonomi. Kan sekarang pemerintah juga perlu dong yang namanya misalnya bahan-bahan baku atau pakaian atau makanan atau apapun konsumsi, mamin dan sebagainya. Kan semestinya ini juga kerjasama misalnya dengan UMKM. Betul. UMKM bisa kerjasama dengan tadi pasar misalnya. Pasar kerjasama dengan pembiayaan dengan Bank Bandung. Sebetulnya kalau ini dikolaborasikan, disinergikan, nggak mungkin kita rugi terus. Harusnya untung ini Perumda ini. Mungkin itu bisa dilakukan jika ada komitmen di antara mereka semua, atau misalkan dari pemerintah, dari wali kota misalnya sekarang harus begini. Semestinya begitu. Ya, kita juga belum mendapatkan info yang pasti ya. Apa nih kendalanya? Karena kan saya bukan wali kota nih kan. Jadi saya belum menyusulkan. Saya belum tahu pasti nih apa nih. Saya greget terus terang, greget ini ya, karena latar belakang saya adalah bisnis, latar belakang saya pengusaha. Mereka akan mencari tahu dong. Ya harus cari tahu. Harus bisa mengetahui pasti permasalahan yang terjadi di. Saya terus setiap hari saya terus ya kaji, saya terus tanya, saya terus kumpulkan apa sebetulnya masalah-masalah yang ada di masing-masing Perumda ini, dan suatu saat ya harus berhasil. Ya walaupun namanya Perumda kan tadi ada sisi pelayanan, ada sisi harus mendapatkan keuntungan. Seringkali ada sisi politis ini. Ya walaupun sisi politis semestinya ini tidak menjadikan hambatan. Ya. Iya. Karena kan kita bicaranya untuk kepentingan masyarakat. Gitu Teh Siska. Nah, yang satu lagi adalah Perumda yang BI ya. Yang satu lagi BI. Jadi BI ini memang ada beberapa kendala hari ini karena ada aset-aset pemerintah. Jadi kalau BI ini pemerintah kerjasama dengan pihak ketiga. Kemudian pemerintah menyiapkan aset lahan di situ, kemudian pihak ketiga menyiapkan modal. Jadi di sini adalah perusahaan patungan antara pemerintah dengan pihak swasta. Nah, sekarang ini ada beberapa kendala, yaitu ada beberapa aset yang dulu dimasukkan menjadi aset yang disertakan kepada permodalan ini, ternyata dari laporan-laporan ATR BPN ini sebetulnya tidak masuk kepada aset yang disertakan. Ini sekarang lagi dibuat perdanya Teh Siska. Jadi mudah-mudahan dalam waktu singkat perda ini sudah tuntas, perda perubahan terkait dengan permodalan yang diberikan aset kepada PT ini. Mudah-mudahan kalau udah selesai nih bisa segera tumbuh dan berkembang nih PT BI. Karena kalau misalkan tadi akan katakan contohnya adalah Kiara Artapak, itu nampaknya yang berhasil menjadi ikon kota Bandung kan? Asik, dan saya suka. Anak-anak libur tuh kan tujuannya ke sana. Dan banyak Teh Siska, potensi Bandung ini kan seringkali ya pihak swasta tuh lebih inovatif kan? Iya. Dia lebih inovatif, lebih kreatif, kemudian ada keberanian gitu untuk membuat hal-hal yang baru. Saya terus terang, saya membayangkan ya PT BI dengan Kiara Artapaknya, kalau ini lancar, bagus, itu akan menjadi ikon wisata.
Orang kan sekarang ini perlu ya mencari tempat-tempat yang lapang, tempat-tempat yang ya Instagramable gitu kan. Ya dengan keseharian kadang-kadang kita kan sumpah Teh Siska ya. Dan dengan tempat-tempat itu butuh untuk apa? Untuk meningkatkan indeks kebahagiaan masyarakat Kota Bandung. Dan saya yakin masih banyak tempat-tempat yang lain yang ini bisa dikolaborasi dengan swasta, dan kalau ini dilakukan, ini akan menjadi nilai plus buat Kota Bandung. Dan mungkin bisa mengurangi pengeluaran APBD untuk RTH ya. Nah, tentu RTH juga kan ini penting juga karena kan Kota Bandung juga untuk RTH masih kurang. Dan ini bisa dikolaborasi nanti dengan Perumda tadi dengan sumber air baku juga. Itu tuh penting sebetulnya. Gitu Teh Siska. Nah, tadi Akang sudah menyinggung-nyinggung mengenai UMKM, ekonomi kreatif. Nah, karena Kang juga termasuk pelakunya ya Kang ya. Ya alhamdulillah Teh Siska. Nah, ekonomi kreatif. Kalau kita melihat saat Covid kemarin, nampaknya itu yang bisa bertahan ya Kang ya. Nah, jadi kita ini kan belum pernah Teh Siska ya dalam sejarah perjalanan hidup kita. Dalam sejarah perjalanan kita nanti ya. Saya harus berusaha menjadi ekonomi kreatif kan. Dalam perjalanan hidup kita kan belum pernah nih ada sebuah masa di mana kita dibatasi aktivitas kita. Salaman susah, senyum aja susah nggak kelihatan, mau berkunjung aja susah, gerak aja dibatasi. Dan masa-masa itu kita memang masa-masa di mana ada kekhawatiran, ya kan? Dan ini dampaknya sangat luas. Ketika gerak ini dibatasi, maka dampak kepada ekonomi itu sangat berat. Seluruh ekonomi, seluruh segmen, Teh Siska. UMKM, kelas menengah, kelas besar, sama menghadapi. Hanya saja memang relatif, Teh Siska, UMKM itu relatif lebih stabil. Kenapa? Karena mereka kan lingkungannya kecil begitu. Kemudian produksinya juga dalam ruang lingkup kecil. Dan masyarakat atau pasarnya juga ruang lingkup yang kecil. Ini relatif hidup. Walaupun tetap banyak yang terhantam Teh Siska. Jadi ketika bicara COVID-19 tahun 2020-2021 itu semuanya merasakan dampak yang luar biasa. Nah, pasca COVID ini 2 tahun yang lalu ya 2020-2021, 2022 kemarin Teh Siska ini alhamdulillah relatif mulai menggeliat kembali begitu ya. Walaupun ketika kita bicara menggeliat kan tidak tiba-tiba ya, prosesnya panjang begitu. Ibarat kita habis tidur nih mau bangun kan bisa langsung lari Teh Siska. Perlu duduk dulu ya kan, lihat dulu gitu. Jadi sekarang ini masa penyesuaian Teh Siska. Nah, ekonomi kreatif juga tentu ya. Kenapa ekonomi kreatif relatif stabil? Karena memang ekonomi kreatif itu berbasiskan kepada kreasi dan inovasi orang. Jadi yang namanya kreatif itu kan situasi apapun, kondisi apapun, dia bisa mencari cara. Gimana caranya nih? Gimana untuk melakukan tantangan-tantangan gitu Teh Siska. Nah, kalau Akang sendiri melihat sejauh mana dukungan dari pemerintah terhadap ekonomi kreatif? Alhamdulillah Teh Siska. Jadi kebetulan tahun 2020 ya Teh Siska, saya diamanahi untuk menjadi ketua panitia khusus Pansus pembentukan peraturan daerah, penataan dan pengembangan ekonomi kreatif. Jadi pemerintah Kota Bandung ini, kan Bandung mah udah disebut kota kreatif Teh Siska. Jadi sejak tahun 2015 kita diakui oleh UNESCO menjadi kota kreatif. Orang-orangnya kreatif, banyak komunitas kreatif. Kotanya disebut kota kreatif. Dan ditambah lagi nih, pemerintah Kota Bandung itu respon terkait dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2019. Itu dia segera membuat sebuah peraturan turunan, yaitu Perda Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif. Saya alhamdulillah Teh Siska diamanahi untuk menjadi ketua pansusnya, dan dengan perda ini Teh Siska, para pelaku ekonomi kreatif itu sangat diuntungkan karena banyak sekali support dari pemerintah yang membuat pelaku ekonomi kreatif itu bisa berkembang dan tumbuh. Ya salah satunya kita bentuk sekarang ini ada namanya Komite Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif. Di dalamnya ada pemerintah, ada pelaku usaha, ada media massa, ada pendidikan, ya, dunia pendidikan. Kemudian ada juga komunitasnya.
Jadi pentaheliknya ini digabungin di situ, bicara mau kemana ekonomi kreatif itu. Jadi sekali lagi tesis, kalau bicara tentang bagaimana perhatian pemerintah kepada ekonomi kreatif di Kota Bandung, saya merasakan dan saya menilai itu relatif cukup baik untuk Kota Cukup Bandung. baik ya. Dan memang sudah sepantasnya berarti ekonomi kreatif di Kota Bandung ini terus meningkat ya kan? Harus, udah kadung kita dikenal kota kreatif, gitu ya, disebut kota kreatif. Coba apa aja yang hasil Kota Bandung, Teh Siska? Itu diminati oleh banyak orang. Kan kalau kita bicara ekonomi kreatif, itu ada 17 subsektor. Bicara makanannya, Teh Siska, di Bandung tuh cuma ada 2, enak dan enak sekali, kan? Bicara tentang fashionnya, Teh Siska, udah kalau produk Bandung disukai, Teh Siska, ya kan? Kemudian bicara apa? Film, bicara film, nggak ada film loh di Indonesia kalau nggak dimulai dari Bandung. Teh Siska. Festivalnya aja juga bergengsi punya Bandung ya. Teh Siska, film apa? Lutung Kasarung kalau itu film pertama dari Kota Bandung, Teh Siska. Bicara musik, Teh Siska, ya musik Bandung banyak karya-karya Bandung, anak-anak Bandung yang keren-keren. Gitu. Bicara apa lagi? Bicara apa lagi? Bicara tentang event. Wow, Bandung loh, jagonya kalau bikin event itu kan. Jadi udahlah, menurut saya Bandung harus menjadi khas tentang ekonomi kreatif ini. Nah, baik, dengan kekreatifan ini juga kan tentu menjadi salah satu daya tarik untuk Bandung. Pariwisata sudah sepatutnya terus meningkat. Tapi ini kan kita kemarin COVID, balik lagi COVID ya kan ya. Nah, saat ini Akang sendiri melihat upaya dari pemerintah dan juga dari Dewan ya Kang ya, untuk terus meningkatkan pariwisata ini bagaimana? Nah, pariwisata, gini ya Teh Siska, kan orang, Teh Siska asli mana? Perpaduan. Antara apa? Satu Tasik, terus? Satu Cileunyi. Terus sekarang di Bandung, nggak mau balik kan ke Tasik? Nah, saya dari Ciamis, Teh Siska, ke Bandung nggak mau balik. Memang Bandung tuh nyaman, makanya banyak orang yang menginginkan datang ke Bandung. Ini kan potensi. Apa coba ke Bandung? Udaranya segar, sejuk, ya kan? Makanannya tadi enak dan enak sekali. Orangnya ramah. Dan ini harus dipertahankan, Teh Siska. Minat atau kenapa orang tertarik datang ke Bandung itu banyak faktor. Tapi Teh Siska, kemarin COVID-19 tahun 2020-2021 ini kan membuat stuck. Orang nggak bisa datang, ya kan? Dengan kondisi ini, kemarin hotel-hotel banyak yang lumayan ambruk, ya kan? Kemudian dunia pariwisata lumayan juga menghadapi tantangan yang sangat luar biasa. Dan ketika mulai, itu kan start baru dari 0, titik 0. Dan harus diantisipasi. Ketika titik 0, orang lain juga titik 0, Teh Siska. Kota Bandung titik 0, daerah lain juga titik 0. Makanya hari ini persaingan untuk menarik wisata itu demikian ketat sekali. Daerah-daerah sekitar selain Bandung, Teh Siska sekarang, Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung dengan pegunungan lain sebagainya ya. Kemudian Majalengka, Kuningan, itu dia berlomba-lomba, Teh Siska, untuk menunjukkan bagaimana bahwa dia layak, kota mereka layak untuk didatangi. Nah, kalau Kota Bandung tidak segera berbenah untuk siap untuk berpacu, ya, berlomba, menghadirkan kembali. Ya? Aduh, hati-hati. Nah, di sini kita bilang kita, Pak. Kita warga Bandung. Warga Bandung kita, Teh Siska. Nah, Kang, tadi Akang mengatakan Kota Bandung ini harus berbenah. Ya. Apa yang paling utama harus dibenahi ini, Kang? Jadi gini, Teh Siska, orang itu kan kalau mau wisata tuh pengen nyaman, ya, ingin healing. Gimana dia akan nyaman kalau misalnya di situ ada ketidakamanan, ya kan? Kekhawatiran dicopet lah, kekhawatiran pedagang-pedagangnya menipu. Itu kan khawatir. Makanya ini penting pemerintah segera menertibkan bagaimana supaya pelaku atau orang yang datang wisatawan itu merasa aman. Itu yang pertama. Yang kedua, Teh Siska, yang namanya orang wisata kan dia ingin menikmati, nggak stres kan? Kalau dia datang ke Kota Bandung, kemudian macetnya itu parah, kan bikin stres, Teh Siska. Kita yang maunya healing, mau wisata, dibikinlah macet, ya nggak nyaman, Teh Siska. Yang ketiga, orang kan mau wisata itu ingin uangnya itu betul-betul dinikmati. Ke makanan, mungkin oleh-oleh, dan sebagainya. Tapi kalau uang itu habis untuk biaya parkir yang sangat besar misalnya. Ya? Aduh, repot, Teh Siska. Nah, ini yang harus dibenahi ya. Di samping saya sih mendorong, Teh Siska, bahwa wisata itu harus punya dampak kepada ekonomi masyarakat. Ngapain Kota Bandung didatangi oleh banyak orang dari luar? Wah, Bandung nikmat. Tetap aja ya, tapi masyarakat sekitarnya ekonominya melarat, tidak dinikmati. Kan kita juga nggak mau dong. Kita sebagai warga Kota Bandung ingin dong
Orang lain bangga kepada kota Bandung, dia datang berbondong-bondong kota Bandung, tapi kitanya menjadi sejahtera. Kan itu harapannya. Makanya saya mendorong, ini harus ada kolaborasi antara pariwisata dengan UMKM. Nah, Kang, Gitu. kalau kita kolaborasi itu, kita melihat teras Cihamplas. Ya. Menurut Akang saat ini harus dibagaimanakan itu? Kalau dulu kan sempat happening saat Iya. dirubah itu kan. Jadi kan bukan hanya Cihampelas ya. Kita itu punya kurang lebih ada 7 kawasan industri ya. Kan bicaranya ada Binong Jati, Rajut di situ. Iya. Kemudian ada tadi Cihampelas, Cibaduyut sepatunya. Kemudian ada Suci. Ini ya, sablon ya. Kemudian ada lagi boneka itu di mana itu ya? Yang mau ke Kopo itu kan sih, Pak? Daerah Pasteur. Kemudian ada namanya Cigondewa. Cigondewa, ya kain ya kan. Kain. Ada namanya Cibuntu, tahu dan sebagainya kan. Itu sebetulnya ada kawasan-kawasan yang harus ditata dengan baik. Cuman hari ini kalau tadi Teh Siska bilang Cihampelas, ya mohon maaf, saya sebagai warga kota Bandung sedih sebetulnya melihatnya ya. Parkir susah. Kemudian macetnya juga luar biasa. Kemudian di samping-sampingnya malah sekarang mohon maaf terhalang ya dengan teras itu yang di atas itu. Padahal dulu itu upaya untuk mengalihkan para harapannya pedagang begitu, di atas. idenya bagus sebetulnya. Hanya saja memang begini ya, ada logika bagi masyarakat itu seringkali ketika naik harus naik tangga tuh males. Kecuali ada sesuatu yang menarik banget ya Siska. Ya, tapi kalau hanya biasa-biasa saja, orang harus ke atas segala macam. Tapi menurut Akang itu bisa dimaksimalkan kembali tidak keberadaan teras? Itulah yang sekarang sedang dilakukan oleh pemerintah ya. Jadi ya saya sih apresiasi ya. Sekarang ada upaya-upaya dari pemerintah untuk meningkatkan kembali apa yang menjadi harapan begitu dengan adanya teras Cihampelas itu. Beberapa poinnya udah disiapkan, tapi memang menurut saya masih kurang ya. Harus ada sesuatu yang menjadi tadi daya tarik. Kenapa orang harus ke atas? Misalnya, apakah dijadikan hub misalnya ya dari jembatan itu misalnya kemana lagi yang membuat orang untuk mengakses ke tempat itu dia harus melewati tempat ini. Tapi kalau hanya orang naik hanya untuk menikmati teras saja, orang terlalu kurang tertarik untuk datang ke tempat itu. Gitu Tesis. Kang, satu pertanyaan terakhir nih. Gagasan Akang untuk tadi ekonomi kreatif ini agar semakin bisa peningkat di Kota Bandung, apa nih Kang? Di Perda di Perda tentang penataan dan pengembangan ekonomi kreatif kan harapannya sebetulnya ekonomi kreatif itu ada semacam ekonomi kreatif BEL. Jadi di situ dari mulai gagasannya, ide, produksi, pemasaran begitu ya. Ini dia bisa satu jalur begitu. Dan ini dihubungkan dengan pariwisata. Sehingga ketika pariwisata datang, itu dia bisa menikmati karya-karya ekonomi kreatif ini. Nah, kendala sekarang ini seringkali kurang terintegrasi. Misalnya dengan Tesisnya. Di daerah Cigadung, itu banyak karya-karya kreatif Tesisnya. Dari mulai batiknya, kemudian di situ ada lukisnya, seni lukis. Hanya saja seringkali ini akses ke sana terbatas Tesis kan. Juga kecil ya, dan nggak mungkin kan bis besar masuk ke situ. Sebenarnya bisa disiasati. Misalnya pariwisata udah parkir di daerah Taman Makam Pahlawan. Siapkan di situ tempat parkir yang besar. Pakailah shelter atau bros mungkin. Pakailah di situ kendaraan yang kecil ke tempat itu. Itu yang pertama. Yang kedua Tesiska, kalau kita datang ke suatu daerah, kan kita ingin dong pulangnya itu bawa oleh-oleh yang khas dari daerah itu. Nah mohon maaf Siska, di Bandung ini kita kayaknya perlu tempat yang bisa menampung karya-karya kreatif Bandung. Ya sekarang ada misalnya dibikin tuh UMKM di Jalan Dago ya, Salapak kalau tidak salah tempat. Tapi kan parkirnya susah, tempatnya kecil. Saya sebetulnya punya gagasan ke depan harapannya. Pemerintah Kota Bandung segera membuat sebuah lahan cukup besar di situ. Akses dari bandara enak, gampang. Dari kereta api enak. Dari jalur terminal juga enak. Ini bisa diakses oleh masyarakat baik lokal Bandung maupun wisatawan. Di situ dibuatlah gedung yang merupakan showroom dari seluruh karya-karya kreatif Bandung. Miniaturnya Bandung tuh ada di situ. Gitu ya, termasuk di dalamnya ingin mendapatkan oleh-oleh khas Bandung begitu. Dan saya pikir
pemerintah bisa untuk melakukan itu, asal ada kemauan dan keberpihakan kepada ekonomi. Dan kalau kita lihat visinya, Teh Siska, sebetulnya kan selalu ya visi itu bagaimana ekonomi, bagaimana kesehatan, sosial, dan juga infrastruktur. Nah, cuman seringkali nih ekonomi agak tersisihkan nih. Padahal bagi saya, kemandirian masyarakat itu akan jauh lebih manfaat ketika didorong masyarakat lebih mandiri, karena ketika masyarakatnya mandiri, Teh Siska, maka tugas dari pemerintah itu akan lebih ringan. Akan lebih baik, Begitu. kalau begitu. Kang Asep Mulyadi atau Kang Asmul. Kang Asmul, Teh Siska. Kang Asmul nih, kita ngobrolnya kurang. Kayaknya harus 2 hari 2 malam deh, Kang. Udah berapa menit nih, Teh Siska? Nanti kapan-kapan kita sambung lagi ya, Kang ya. Siap, Teh Kita Siska. belum bincang mengenai ketahanan pangan nih di Belum Kota ya, Teh Bandung. Siska? Belum. Nanti kita pending dulu ya, Kang Kita ya. bicarakan Mungkin nanti di nanti. episode selanjutnya ya, Kang. Siap, ya. siap, Siap. Teh Siska. Terima kasih sekali. Sama-sama Teh Banyak Siska, sekali. sehat selalu Teh Siska. Amin. Masyarakat juga mudah-mudahan tetap optimis. Gini Teh Baik. Siska, harapan itu penting. Mhm. Jadi yang harus dibangun oleh kita adalah harapan. Karena harapan itu dia akan menggerakkan apapun tantangan kita. Tanpa harapan, Teh Siska, kita malas untuk bergerak. Tapi dengan harapan, apapun kesulitan kita, kita bisa bergerak. Baik, quote-nya hebat banget. Siap, Terima Teh kasih Siska. ya, Kang ya. Siap, Teh Siska. Baik dong, itu tadi Wargi Bandung perbincangan kita dengan Kang Asmul, dan seperti memang harus ada nanti episode lanjutan lagi, kita berbincang lagi, mengupas lagi lebih detail, tentu saja masih di Ngobrol Bareng PKS Kota Bandung. Dan akhirnya untuk kesempatan kali ini saya pamit undur. Terima kasih atas segala perhatian Anda. Sampai jumpa di Ngobrol Bareng PKS Kota Bandung, dari kata menjadi karya.